Konten itu ibarat makanan guys. Kalau makanan itu terlihat enak, terlihat menawan, dilihatnya cantik, maka akan banyak orang yang akan mencoba mencicipinya, bahkan mencoba untuk menghabiskan makanan itu. Tapi kalau dari awal memang sudah tidak menarik, bahkan dilihat saja kurang bagus, tidak akan ada yang ingin mencobanya. Hai guys, enggak makeup enggak. Ayo kembali lagi bareng aku Anggun Setia. Kali ini video yang aku tampilkan akan video-video bermakeup seperti biasanya ya guys. Tapi sebenarnya ini adalah se-fruit pengalaman aku seputar dunia FB Pro. Disclaimer dulu, aku di sini bukan berarti berusaha kayak seorang suhu. Aku tidak berusaha menggurui, dan di sini aku tidak mencoba menjelek-jelekan konten kreator lain ataupun untuk mencoba menyinggung perasaan, tidak sama sekali. Ini hanya mencoba nge-share pengalaman pribadi aku. Ini bakalan panjang videonya. Kalau yang kurang suka dan dirasa tidak bermanfaat, boleh banget di skip ya guys. Yang mau aku bahas di sini adalah seputar iklan in-stream dan iklan real. Karena pembahasannya dua, untuk satu video ini aku rasa panjang, jadi aku cuma mau ngebahas iklan in-streamnya dulu ya guys ya. Dari pengalaman aku, iklan in-stream aku itu kebuka alhamdulillah dalam jangka waktu 3 minggu. Menurut aku itu jangka waktu yang lumayan lama ya guys ya, karena satu harinya itu aku harus upload video 3-4 video gitu buat ngejar jam tayangnya. Kalau aku pribadi nggak pernah pusing mikirin kata suhu ya guys, karena sebelum aku ngonten pastinya aku pernah nonton para suhu yang sudah lama di dunia FB Pro yang bilang katanya jangan pakai musik, kemudian kalau untuk menuhin JT kalau bisa video panjang, video VOD dan lain-lain, dan itu sama sekali nggak aku gubris ya guys. JT aku itu terpenuhi bener-bener dari real aku guys. Sebelum aku buat reel itu sebenarnya aku sudah eksperimen ya guys ya. Jadi aku upload beberapa konten, beberapa tema, dan menurut aku itu sangat berhasil. Jadi aku upload 3 video. Video satu itu tentang anakku, video yang kedua itu tentang aku bermake up, dan video yang ketiga itu video tentang aku ngecraft. Maksudnya video-video yang tentang kerajinan tangan. Jadi di antara 3 itu aku eksperimen dulu guys, mana yang viewernya lebih banyak. Jadi setelah aku upload 3 video itu, ternyata viewer yang lebih banyak itu video aku bermake up. Kemudian yang kedua video anakku, yang ketiga itu video craft atau video-video kerajinan tangan. Nah, di sini aku bisa menyimpulkan bahwa pengikut aku atau follower aku, bahkan orang-orang di luaran sana lebih banyak suka konten-konten bermake up ketimbang aku nge-up video anakku ataupun video-video kerajinan tangan. Nah, di sini aku sudah tahu, oh di sini akun aku itu terdeteksi tentang make up. Jadi secara otomatis aku buatlah konten-konten tentang make up. Alhamdulillah setiap konten make up aku itu enggak pernah di bawah 1000 viewernya, karena itu tadi aku sudah bereksperimen dan tema yang aku gunakan itu jelas. Dari yang aku jabarkan tadi jelas ya, maksudnya sebuah akun itu bakalan cepat meledak kalau temanya jelas. Aku kasih contoh konten bertema jelas ya. Yang pertama, kayak punya aku, konten bermake up itu sudah jelas. Jadi orang bakalan tahu kalau nyari konten bermake up bakalan cari kontenku. Itu jelas. Terus yang kedua itu konten masak memasak, itu juga sangat jelas. Untuk konten masak memasak di sini adalah ya ada resepnya, kemudian masak dari awal hingga akhir. Terus untuk ada tips and trick biar masakan ini enak atau biar masakan ini nggak pahit dan lain-lain, itu sudah jelas. Jadi masak memasak itu harus jelas dan detail. Jadi orang akan berpikir untuk cari konten masak memasak punya siapa ya, misalkan punya Anggun untuk makeup, oh punya Setia ini harus masak memasak, ini kontennya jelas, ada caranya dari awal sampai akhir. Jadi aku menonton benar-benar bisa aku praktekkan di rumah. Kemudian yang ketiga ada tema konten komedi. Jadi kalau pengen hiburan, pengen yang lucu-lucuan nih, jadi satu akun itu bener-bener isinya
konten komedi, entah komedi keluarga, komedi tetangga, atau komedi apapun yang bisa menghibur. Itu namanya tema yang jelas. Kemudian yang keempat, itu bisa tema tentang bersih-bersih. Gimana tipsnya membersihkan kamar mandi, gimana tipsnya membersihkan ini dan itu. Itu jelas, satu akun itu benar-benar temanya bersih-bersih atau beres-beres. Kemudian yang tema selanjutnya bisa tema home and decoration. Jadi satu akun itu benar-benar temanya ya dandan rumah gitu loh. Temanya benar-benar yang tips and trick tentang rumah biar bisa estetik, rumahnya biar bisa bagus, biar rapi dan lain-lain. Itu namanya tema yang jelas. Kemudian kalau ada pertanyaan gini, itu punya si A, punya si B, temanya nggak jelas, tapi punya dia meledak, tapi punya dia banyak yang nonton. Oke, di sini aku coba menganalisa ya guys ya. Bukan berarti sok pinter aku hanya menganalisa kenapa punya dia meledak. Yang pertama, bisa karena interaksi. Interaksi itu sangat berpengaruh guys. Jadi saling interaksi itu juga bagus, tapi ya nggak bagus menurut aku karena interaksi itu membuat logaritma akun itu berantakan. Menurut aku sih seperti itu. Jadi kalau kita sehari saja nggak interaksi, maka viewer atau akun kita itu benar-benar bakalan anjlok. Tapi kalau dari awal kita sudah membangun tema yang jelas, walaupun sehari dua hari nggak interaksi, maka dia akan turun tapi nggak benar-benar yang anjlok, masih aja stay di situ. Karena tema yang jelas itu selalu ada peminatnya, selalu ada yang nonton, walaupun nggak kita suruh gitu loh. Tapi kalau yang karena dia meledak karena interaksi, ya otomatis kalau kita nggak interaksi balik, ya berarti konten-kontennya dia juga bakalan nurun gitu loh. Jadi yang pertama itu menurut aku tema yang jelas. Kemudian yang kedua interaksi hanya secukupnya saja. Lalu yang ketiga itu musik. Itu paling berperan penting dalam konten-konten aku guys. Jadi kalau aku sudah mencoba dan sudah apa ya istilahnya, merasakan kalau konten aku menggunakan musik yang musiknya itu asik, musiknya candu, bakalan meledak guys. Itu benar-benar kayak ini itu nggak niat loh, cuma pakai musik yang lagi viral aja jadi dia meledak. Kemudian yang selanjutnya, selain menggunakan musik, itu menggunakan perasaan guys. Jadi kalau konten kalian itu mengandung bawang, mengandung perasaan, mengandung cerita-cerita yang menyedihkan, maka bakalan cepat meledak. Karena banyak orang yang kayak ih kasihan ya gitu loh. Dan bakalan banyak bintang juga sih menurut aku, ya bakalan dikasih karena kasihan itu tadi. Jadi itu ya guys ya, gimana caranya aku biar iklan in-streamnya cepat kebuka atau JT-nya itu terpenuhi. Oke, aku ulangin lagi. Yang pertama aku menggunakan tema yang jelas. Kemudian yang kedua aku interaksi tapi secukupnya saja. Lalu yang ketiga, setiap konten aku itu nggak bisa lepas dari musik. Kalau masih ada pertanyaan lagi silahkan komen ya guys ya, karena ini videonya udah lumayan panjang. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Thanks for watching guys. Bye bye.